Oke, berikutnya ada yang namanya kondisi aksi ya, action atau kondisi loading. Jadi struktur itu ada dikenai aksi. Nah, aksi ini bahasanya Eurocode sebenarnya. Nah, kita bisa terjemahkan itu sebagai loading atau pembebanannya. Tapi sebenarnya artinya lebih dari itu. Tapi supaya gampang kita bisa artikan itu sebagai loading ya, pembebanan. Nah, kondisi loading sendiri itu dibagi menjadi 3 ya. Ada 3 golongan gitu. Yang pertama, kondisi permanen. Jadi artinya beban itu selamanya akan di situ, selamanya akan ditahan oleh struktur itu, selamanya membebani struktur itu. Itu antara lain berat sendiri atau self weight. Kemudian termasuk self weight ini kalau kita bicara beton bertulang ya. Kalau kita bicara baja, self weight-nya hanya bebannya si baja sendiri. Tapi kalau kita bicara karena ini komposit, berarti kita aluaskan, berarti kita membicarakan tentang kombinasi antara baja dan beton. Nah, berarti ada beton di sini. Nah, beton ini kalau kita bicara self weight, itu termasuk di dalamnya nanti ada beban akibat susut ya, akibat efek susut beton gitu. Jadi beton itu kan dia ketika sudah mengeras dia tidak berhenti bereaksi. Sepanjang sekian puluh tahun dia masih terus bereaksi. Kalau yang jangka pendek itu ada dia mengeras, tapi kalau yang jangka panjang itu ada yang namanya nanti eh, rangkak dan susut atau bahasa Inggrisnya crack, creep dan shrinkage. Nah, susut ini yang melekat di betonnya. Kalau creep itu kan akibat dibebani terus, tapi kalau shrinkage atau susut itu sifat alamiah betonnya karena reaksi antara senyawa-senyawa penyusun betonnya itu. Jadi si susut ini itu nanti ada pergerakan di betonnya. Dia bisa menimbulkan regangan. Nah, regangannya ini kalau dalam beton diberikan regangan, otomatis dia nanti akan terjadi tegangan kan, akan terjadi stres. Kalau ada tegangan berarti ada gaya. Nah, jadi kalau kita bicara beban mati akibat berat sendiri beton, itu termasuk di dalamnya itu kita bicara tentang susutnya, seperti itu. Nah, kemudian yang beban yang kedua ya, pembebanan yang kedua adalah pembebanan yang variabel. Jadi ini seperti imposed load ya. Imposed load ini bisa kita katakan apa ya? Kalau secara definisi imposed load adalah beban yang temporary. Jadi dia tergantung strukturnya. Kalau misal kita eh, beban dinamik gitu loh. Misalkan kita membicarakan ini tentang jembatan ya berarti dia beban kendaraan truknya atau beban apa gitu. Jadi kondisional, tergantung struktur apa yang dibicarakan. Jadi nanti tergantung strukturnya. Nah, beban apa yang ada di struktur itu gitu. Karakteristik dari strukturnya masing-masing gitu. Itu imposed load. Kemudian ada wind load atau beban angin ya. Kemudian ada live load, beban hidup. Nah, ini semua udah tahu beban hidup maksudnya gimana. Kemudian, nah ini ada termasuk efek akibat perubahan suhu. Karena suhu itu kan nggak terus ya, artinya tidak 100 derajat terus atau 70 derajat terus kayak seperti itu, tapi berubah-berubah tergantung cuaca, tergantung iklim juga, tergantung musim ya kan. Nah, perubahan-perubahan itu kan menimbulkan ada kembang susut. Nah, kembang susut itu nanti menimbulkan regangan, regangan menimbulkan tegangan, tegangan berarti ada gaya seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara variabel, itu kan berarti ada perubahan ya, beban-beban yang dia senantiasa mengalami perubahan, itu yang beban variabel kayak gitu. Dan efek dari suhu ini dia tidak permanen, dia temporary. Kadang kembang, kadang susut seperti itu. Nah, ini dia masuk ke variabel seperti itu. Kemudian beban yang ketiga adalah golongan yang aksidental. Ini beban-beban kejut. Misalkan seperti tabrakan akibat kendaraan, kemudian ada suhu tinggi ya, peningkatan suhu yang sangat tinggi akibat kebakaran itu kan langsung bisa melelehkan bajanya. Kalau misalkan kita bicara baja, itu bisa langsung baja ini kehilangan kekuatan kayak gitu. Oke, kita bicara tentang komposit, artinya kita mengkombinasikan beberapa material ya dengan mengambil sifat positifnya supaya material baru hasil perpaduan dua material ini bisa
unggul gitu. Karena gabungan dari masing-masing sifat positif dari material. Nah, material dasar yang akan kita bahas ke depan itu antara lain seputar baja dan beton. Jadi ini untuk mengingatkan saja, ini adalah grafik kalau biasanya yang adik-adik temui adalah grafik tegangan-regangan. Tapi di sini yang disajikan adalah ini tegangannya bukan dalam bentuk angka tapi dalam bentuk rasio gitu. Jadi antara ultimate-nya dibagi dengan FC-nya. Ultimate-nya dibagi dengan tegangannya. Kayak gitu. Sedangkan yang sini adalah regangannya. Mirip sih sebenarnya, tapi yang kalau biasanya kan yang ditemui yang sini yang di sini tegangan, yang di sini regangan. Kalau yang ini yang sini masih regangan sama, tapi yang sini adalah rasio tegangan. Kayak gitu. Ini untuk steel seperti ini polanya, kemudian untuk konkrit seperti ini polanya.